Nama saya Ahmad Maulana Al-Farabi, saya dari kelas 10 IPS. Ini tugas bahasa Indonesia saya, yaitu membaca teks hikayat. Teks yang bakal saya baca itulah Hikayat Si Miskin. Karena sumpah Batara Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keinderaan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin, laki bini dengan rupa kayaknya seperti di mamah anjing, itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negara antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indra Dewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah di tubuhnya. Sepanjang perjalanan, menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki. Demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu, tetapi istri itu makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, tuan, jangan menangis. Biar kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat kakanda, berikan kepada tuan." Si miskin pergi ke pasar, pulangnya membawa mempelam dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelam. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang pertama, laki-laki bernama Marakarma, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat teratak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas, yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian lahirlah anaknya yang kedua, perempuan bernama Nila Ksuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indra Dewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarinya ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah oleh para ahli nujum itu, dikatakan bahwa Marakarma dan Nila Kusuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tidak lama kemudian, sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sampai di tengah hutan, Marakarma dan Nila Kusuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung karena disangka mencuri, Marakarma dipukuli oleh orang banyak, kemudian dilemparkan ke laut. Nila Kusuma ditemu oleh Raja Mengindra Sari, putra mahkota dari Palinggan Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mungurai.
akan nasib Marakarma di lautan. Teruslah dia menghanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan cahaya Cairani, yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu cahaya Cairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya, dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Marakarma dan cahaya Cairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul birahi nahkoda kapal itu kepada cahaya Cairani, maka didorongnya Marakarma ke laut yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membututi kapal itu menuju ke Palinggam Cahaya. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan, yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padik karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercelah. Kemudian Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak mengubah bunga. Alasannya, gubahan bunga Marakarma dikenal oleh cahaya Cairani yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putra Raja Mengindrasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung, taulah Marakarma bahwa putri tersebut adiknya sendiri. Maka ditemuinyalah nahkoda kapal yang jahat itu dibunuhnya. Selanjutnya, Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspadasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri antah berantah dikalahkan oleh Marakarma yang kemudian dirajai oleh Raja Bujanggaindra. Akhirnya Marakarma pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharata Malai Kisna di Mercu Indra dan menggantikan mertuanya itu menjadi Sultan Mangindrasari, menjadi raja di Palinggam Cahaya.